Kalau untuk MBI kan nanti ada update skala, jadi bisa kalian sampaikan sejujurnya ya. Ya kita masuk materi. Sebelum itu bapak tanya yang nggak masuk siapa? Izin bagi siapa saja? Raul, Arum, terus Raul itu Raul bukannya masih ke bidang mesin, bidang teknologi. Maksudnya Roy? Suruh Karis membantu. Ya, jadi semua nihil kecuali dua anak. Oke, hari ini kita akan belajar terkait kelanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang kalau tidak kemarin fungsi darah ya, kemudian alat peredaran. Apa saja ada tiga kemarin? Apa aja? Pembuluh darah sama satunya ada tambahan yang kapsuler. Kapsuler itu di dalam pembuluh darah ya. Oke. Kemudian kalau tanya begini, pernah nggak kalian saat stres detik jantung kalian cepat? Saat kalian sedang istirahat detik jantung kalian biasa saja ya. Atau saat kalian sedang berolahraga detik jantung kalian semakin cepat. Pernah nggak kayak gitu? Kira-kira kenapa sih? Karena aktivitas menyebabkan denyut jantung semakin cepat. Kira-kira kalau dikaitkan dengan fungsi darah mengubah darah. Cara mengubah itu fungsinya? Mengantar salah satunya apa? Kalau kalian sedang beraktivitas itu banyak. Nah ini kalian akan tahu sebenarnya ada masih perbedaan antara saat kalian beristirahat, berjalan santai ya, sama berlari. Karena hari ini kita akan menentukannya. Jadi tujuan kita hari ini mengukur tekanan darah berdasarkan aktivitas. Kemudian yang kedua, kan nanti ada aktivitas, coba sampaikan. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhinya. Jangan-jangan faktornya nggak hanya aktivitas, ada lain nggak sih? Bagi yang tubuhnya kurus kayak bola dibandingkan sama yang tubuhnya berisi, kira-kira denyut jantungnya lebih banyak. Kenapa yang berisi lebih banyak? Nah, akan kalian ketahui pada hari ini. Wah, pengen dibagi menjadi 9 kelompok. Ini berapa? 9 ya. Soalnya nanti kalian pakai ininya dulu kalau maksimal untuk kelompok berarti 4. Laki-lakinya berapa? 4. Pas ya. Nah, masing ya. Gunakan kesempatan ini untuk mengecek kesehatan kalian. Oke, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat dulu. Kalian baca dulu alatnya dulu ya. Kita pastikan kalian duduk ya dan berdiri. Perhatikan yang mana lagi?
Ini boleh, ini di bawah ya, tulangnya di bawah ya. Kemudian kalian kencangkan. Setelah kencang dipencet start. Bagian atas itu sistol, bagian bawah. Nanti ada soal diskusi ya. Oke, silakan boleh bekerja. Bergantian. Sudah harus ini ya. Cepat-cepatan ambil. Melayu nih. 5 menit. Yang belum itu silakan mengajukan soal diskusi ya. Yang boleh berhenti yang diukur ya. Oke, langsung diukur ya. Bagi yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada kesimpulan jika kita beraktivitas tekanan akan meningkat. Jika kita banyak beraktivitas ya, kalau kita sedikit beraktivitas tekanan akan biasa atau menurun. Data kalian gimana? Apakah data kalian sudah beraktivitas meningkat semua? Ada yang mau meningkat? Coba tunjukkan. Ada yang setelah kalian malah turun?
Ada kelompok siapa itu? Kelompok yang kenapa bisa menyimpulkan bahwa setelah beraktivitas meningkat? Dibanding sejarah, dibanding saat istirahat. Oke, ada kasus seperti ini ya, saat istirahat misal 120, setelah jalan malah jadi 110, setelah berlari jadi 120. Dan itu ada efeknya nggak saat berjalan? Kalau turun, ada efeknya malah turun. Saat kalian beristirahat tinggi, saat kalian berjalan aneh nggak? Ada yang menjumpai kayak gitu? Punya kalian kayak gitu nggak? Diulang. Oke, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Salah pengukuran. Nah ini kalau di penelitian yang kita sebut sebagai kesalahan peneliti, itu harus dibahas ya. Kesalahan peneliti yang pertama apa? Kemungkinan. Jadi jawab kemungkinan. Satu, penggunaan alat yang kurang kompeten. Penggunaan dulu ya. Yang kedua apa? Alat yang digunakan tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai kualitas awal. Yang ketiga apa lagi? Tadi kan saat diukur tadi lihat bagaimana cara pengukurannya. Bagaimana yang menentukan tekanan darah? Satunya apa? Ketenangannya. Ketenangannya itu salah satu faktor utama. Bahwa curiga saat ban diukur tadi, apa yang terjadi? Panik ya. Kenapa panik? Belum tahu sama kalian curiga jangan-jangan saya stroke dan lain sebagainya. Ya kan? Sehingga detak jantung kalian jadi lebih cepat. Tapi setelah kalian berjalan, ternyata cuma kayak begini. Tekanan darahnya turun. Kayak gitu ya. Oke, berhentikan dulu kamu. Yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak berikan materi tambahan tentang tekanan darah. Yang ini Bapak kaitkan sama biologi kesehatan. Yang Bapak gunakan ini standar untuk kita ya. Nah, oke, pengertian tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya dorong darah. Jadi yang diukur tadi arteri kalian. Arteri kalian di mana? Di seluruh tubuh kita ada ya. Yang penting mengukurnya tadi tidak di mana? Leher ya. Di leher arteri kita sebenarnya sangat keras. Cuma kalau kita di leher nanti nggak bisa bernapas. Ada dua komponen, sistolik dan sistolik itu saat jantung kalian memompa. Kalau diastolik saat beristirahat. Pernah nggak kalian bermain yang itu apa? Kayak balon yang bunyi itu oek-oek. Gak pernah saat kalian tekan itu sistolik. Saat kalian lepas balonnya itu ngisi berarti itu diastolik. Cara bedanya gitu ya. Saat jantung kalian neken itu sistolik. Saat jantung kalian terisi darah diastolik. Saat menekan utama itu 120. Untuk mana ya? Saat mengisi berapa? 80. Standarnya apa? Milimeter Hg. Milimeter air raksa. 120/80 ini normal. Ada nggak secara medis itu diturunkannya? Kalau skip dulu ya. Nanti kalau bagikan materinya. Cara kerja tekanan darahnya gimana? Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri. Kalian sudah belajar ada dua peredaran darah, satu kecil, satu besar. Gimana? Paru-paru, jantung kembali ke jantungnya. Kalau besar,
kita berkontraksi. Sekarang hipotensi. Tadi kita lihat rata-rata di bawah 110-an. Sebenarnya itu mendekati hipotensi ya. Tapi di sini diturunkan misalnya 90 per 60. Ada yang di bawah 90. Aman ya. Penyebabnya dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Kehamilan. Efek obat atau gangguan jantung. Kalau kemarin ada yang terkena aritmia. Aritmia itu jenjang jantungnya nggak teratur. Kadang 1 menit 100 kali, kadang nanti turun 50 kali. Apa yang sudah itu bisa menyebabkan darah berhenti ya. Itu harus sering ke dokter karena sarafnya itu nggak nyambung sama pembuluh darahnya, itu nggak normal. Gejala untuk yang tadi di bawah 110, pusing. Yang pertama menunjukkan kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Apakah kalian semua normal? Ambil yang rentang ya, rentangnya berapa banyak? Ambil lagi sampai tadi berapa? Di bawah 90. Ini nggak normal ya. Hipo. Kalau di atas 140 apa? Jadi masih aman ya. Kemudian menjadi indikator awal dalam pemeriksaan medis. Dulu yang sekarang di teknik UND, terutama di paru-paru ya, saat dia minum air itu nggak kuat. Setelah dicek ternyata paru-parunya memang bermasalah. Bahwa pengennya kayak gini ya, setelah kalian praktikum, oh ternyata saya masih sehat, dijadikan indikator. Tapi kalau kalian ada kelainan, segera periksa, jangan terbawa tapi ke dokter. Kalau bawa cuma juga. Terutama untuk siapa yang darahnya tinggi tadi, Eka ya? Eka terus Linda sama Udah turun. Ayo kelola stres dengan baik. Apalagi yang memimpin organisasi biasanya untuk tekanan. Oke, bahwa juga masalah cukup banyak tekanan, jadinya dibuat itu aja ya. Dibuat relax aja ya. Oke, itu besok dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bahwa pengen kalian tambah analisis kesalahan penelitian yang mengambil ya. Karena ada beberapa datanya yang nggak benar kan? Kalau bagi yang benar silakan dikumpulkan. Bagi yang belum diperbaiki dulu ya. Oke, sampai sini saja. Ada pertanyaan? Oke, Bapak pengen kalian melakukan ini ya. Melakukan refleksi, kira-kira pembelajaran ini bisa nggak sih diterapkan dalam kehidupan kalian? Bisa. Yang kalian peroleh apa? Salah satunya menghindari makanan yang mengandung jangan terlalu banyak ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terlalu Banyak. Itu yang paling Bapak pesankan buat kalian. Kalau nggak nanti kalian cuci darah. Jangan sampai ke situ ya. Ya. Oke, sampai sini saja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alatnya sudah diberikan, dimasukkan ke sini ya. Boleh kembali ke tempat.